Pegiat industri kreatif dan pariwisata pasca pandemi bergabung bersama kami di line telepon Dr. Rini Kusumawati SPMM, Kabid Bappedalit Bank Kabupaten Bogor, dan juga Bung Hamad Hojin, live dan eksklusif dari Pekanbaru Riau. Selamat pagi Bu Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi. Saya Fauzan dan di ujung sana adalah Bung Hojin. Di Bogor ya Bu. Alhamdulillah sehat, akang-akang semua ini. Saya biasanya akang teteh aja ya, karena di Bogor. Terima kasih. Iya Bu. Silakan Bung Hojin. Mungkin ini paling tepat kita berbicara dengan Bu Rini karena beliau juga cukup paham bagaimana Bogor dan Kabupaten Bogor khususnya ini terus bergerak untuk bisa memajukan industri kreatif dan pariwisata. Silakan Bung Hojin. Ya Ibu, ingat Bogor pasti ingat puncak ya Bu. Jadi apalagi kalau kita lihat satu-satunya tempat healing warga ibu kota yang paling mudah dan paling dekat adalah Bogor, terutama di daerah puncak ya Bu. Nah, bagaimana Bu gambaran okupansi dan juga tempat-tempat atau spot-spot wisata di Bogor terkait dengan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan domestik Bu, setelah pandemi COVID berakhir ini. Apa catatan Ibu? Silakan Bu. Terima kasih Kang, selamat pagi semua pemirsa dimanapun berada. Jadi Kabupaten Bogor itu betul ya, kabupaten yang sangat luas. Luas kita tuh 5,298 ribu hektar dengan penduduknya sangat 298 ribu hektar. Penduduknya hampir 6 juta jiwa. Itu penduduknya saja tersebar dari ujung selatan, kalau daerah puncak tadi Akang sebutin ya, selatan itu sampai ke utara, ke barat dan ke timur. Sehingga kami juga punya potensi yang sangat banyak. Jadi tidak hanya puncak, itu kita punya 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Jadi potensi wilayahnya, potensi industri kreatif dan ekonominya unggulan itu banyak sekali. Gak hanya puncak dan juga gak hanya tempat healing, juga ada di daerah barat, di daerah Pamijahan, ada di daerah timur seperti Cariu, Tanjung Sari dan sebagainya. Pasca pandemi itu meningkat okupansi sampai dengan 30% hunian penginapan ya, hotel di daerah Kabupaten Bogor, karena memang situasi sudah mulai membaik. Ini dilihat dari, kalau saya dari kacamata pemerintah ya Kang ya, dari laju pertumbuhan ekonomi itu terlihat bahwa tadinya minus 1,77% pada saat pandemi, sekarang jadi naik 5,21%. Wow, kan? Tinggi juga ya. Iya, dan kita peningkatan tertinggi itu bisa dikatakan di Indonesia. Karena pelaku industri kreatifnya itu sangat bersemangat, walaupun memang sempat tiarap lah katakanlah pada saat pandemi, tapi UMKM adalah menyumbang 80% ekonomi di Kabupaten Bogor. Jadi UMKM tidak tidak terus bangkrut, tapi maju, karena kita juga mendukung dari sisi regulasi dan fasilitasi pemerintah. Banyak yang dibuat oleh pemerintah seperti kemudahan pajak, ada kemudahan investasi, kemudian juga aturan-aturan yang mempermudah wisatawan baik domestik maupun nasional, luar negeri juga datang gitu. Itu banyak sekali yang kita buat sehingga masyarakat di Jabodetabek, daerah Kabupaten Bogor begitu. Kalau ada rencana pengembangan tempat wisata atau industri kreatif, Pak, sentra-sentra industri kreatif di Bogor ada klasternya nggak, Bu? Ada. Jadi kita punya grand design pariwisata di Kabupaten Bogor, dan juga kita punya kawasan ekonomi khusus itu KEK Lido Cigombong di Kecamatan Cigombong. Nah, dari sana itu akan dibangun luar biasa ya, dari pihak swasta sudah investasi dan sudah ratusan ribu hektar, mungkin ratusan ribu hektar yang akan dibangun industri kreatif perfilman, kemudian sinema, kemudian permainan, wahana, alam, itu luar biasa, dan itu banyak menyerap tenaga kerja di sana, dan juga pasti akan mendatangkan devisa yang cukup besar untuk Bogor. Bu Rini, jadi itu di kawasan ekonomi khusus jadinya ya Bu, di kawasan Cigombong, Cipudang ya Bu? Cigombong, betul. Itu ada khusus
Sehingga ada beberapa regulasi yang membebaskan ya untuk ada beberapa fiskal ke sana, dan juga nantinya sedang dibangun, ini sedang berjalan karena sudah disetujui 2 tahun lalu oleh pemerintah pusat, dan kita tinggal sedang berbenah untuk menyiapkan bagi masyarakat. Kesiapan infrastruktur ke arah situ gimana, Bu? Aksesnya ke kawasan ekonomi khusus? Ya, aksesnya sudah dibuka jalan tol Bocimi, sehingga mempermudah dan tidak macet lagi ya. Jadi bisa langsung keluar tol langsung itu KEK, dan itu luas sekali sampai ke mau mendekat Sukabumi. Jadi ada beberapa, ada akomodasi, kemudian ada wahana edukasi, ada lingkungan hidup, ada akan dibangun yang sangat. Bu Rini, kalau 2020 atau bulan Maret itu sempat terpuruk, dan saya kira pencapaiannya dari minus 1,77% menjadi 5,7% tertinggi di Indonesia. Ini pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau Pemda setempat. Ini melibatkan semua industri yang ada, atau sempat melakukan workshop secara terbatas dengan semua pelaku, atau apa rumusan atau rahasianya di Kabupaten Bogor sendiri? Karena kalau bicara 6 juta jiwa Kabupaten Bogor itu equal atau sama dengan satu provinsi di Indonesia Timur. Sulawesi Tengah itu penduduknya 6 juta jiwa juga, Bu. Jadi ini pasti ada satu rahasia. Formulanya dari Pemda sendiri menggerakkannya ini seperti apa, kalau boleh tahu, Bu Rini? Baik, jadi kami itu punya tagline khusus 2018-2023 adalah Sport and Tourism. Jadi kita memang tagline kita, dan kita akan menuju semua program kegiatan itu kepada Sport and Tourism. Jadi juga di sana nanti di Cigombong dan juga daerah Puncak kita membangun wahana sport atau fasilitas untuk olahraga yang mendukung tourism, pariwisata. Jadi bisa sekaligus sinergi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor disebutnya Pentahelix ya. Pentahelix itu adalah kolaborasi antara 5 unsur, yaitu pemerintah, swasta, media, masyarakat, dan akademisi. Jadi ada 5 kolaborasi, karena kita tidak mungkin berjalan sendiri. Pemerintah punya regulasi, punya aturan, kebijakan untuk mempermudah pajak, investasi, dan sebagainya. Tapi tanpa melibatkan swasta, yang tadi industri kreatif, baik dari usaha mikro, kecil, menengah, maupun juga usaha besar, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena harus ada kolaborasi. Apa sih yang dibutuhkan oleh pelaku industri kreatif atau ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor itu? Jadi kita punya SK tentang tim penggunaan barang-barang dalam negeri. Nah, di situ otomatis yang barang dalam negeri itu adalah yang dibuat oleh pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor. Pertama adalah strateginya, bagaimana kita manajemennya untuk mengikat antara 5 pihak yang Bogor. Kemudian kita juga punya regulasi yang mempermudah investor untuk menanamkan modal ya atau berusaha di Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga kita punya SDM. Jadi ada bintek CHSE ya yang dilakukan oleh pariwisata supaya bisa certified. Kan dulu kan zaman Covid kan harus ada CHSE ya seperti itu. Dan juga kita punya prasarana atau infrastruktur yang mendukung pariwisata. Jadi kalau kita bangun jalan, ini jalannya harus mendukung ekonomi kreatif gitu. Jadi mendukung kemana, mempermudah akses mana gitu. Jadi jangan sampai jalannya bangun jalan aja nggak ada tujuannya, seperti itu. Ini berarti semua bergerak dan kita ingat sekali masalahnya, Bu Rini. Beberapa dampak itu kelihatan jelas di awal-awal pandemi. Kita masih ingat bagaimana Taman Safari di Cisarua itu berdampak, bahkan tidak hanya bagi kawasan pariwisatanya, tapi juga kepada beberapa hewan yang juga ada di sana sampai terdampak, dan beberapa tempat wisata lainnya. Meningkatkan kepercayaan diri lagi untuk bangkit itu seperti apa yang dilakukan? Apakah adalah konseling terbatas dengan semua pelaku industri di Kabupaten Bogor, atau mungkin secara berkala diberikan pelatihan lagi selama masa pandemi, atau mungkin ada badan khusus dari
kabupaten atau tim khusus kepada teman-teman atau pelaku industri di Kabupaten Bogor atau bagaimana biasanya, Bu? Iya, kita betul itu ada. Jadi kita Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif. Kita bentuk Badan Ekonomi Kreatif khusus untuk menangani ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor. Dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk pelaku usaha dan juga edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mau tetap berkunjung wisata walaupun dalam masa pandemi COVID. Jadi nggak usah takut gitu istilahnya. Yang penting kita jaga protokol kesehatan gitu. Jadi wisata itu penting karena dalam masa pandemi itu kan justru kita sedang stres, sedang banyak ketakutan gitu ya, banyak penyakit dan sebagainya. Kalau kita nggak jalan juga kan sulit gitu ya, jadi indeks kebahagiaan bisa menurun. Itu yang kita edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Jadi usaha itu bukan hal yang tabu atau kreativitas bukan hal yang yang harus dijauhi, tapi yang harus ditekankan adalah protokol kesehatannya. Seperti itu yang kita edukasi melalui Badan Ekonomi Kreatif khusus. Bang Hojin masih bersama kami? Ya, silakan. Kalau kita lihat Bogor kan memang cocok untuk penguatan di industri kreatif karena dekat dengan ibu kota atau Jakarta, kota metropolitan, dan juga tempatnya cocok untuk sejuk ya. Jadi bisa muncul pemikiran-pemikiran kreatif juga. Nah, ada insentif nggak Bu nantinya untuk para penggerak di ekonomi atau industri kreatif di Kota Bogor? Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Bogor itu insentifnya kita selain pajak, jadi kita banyak kemudahan pajak dan juga untuk usahanya pengelola ya, terutama pengelola kan kayak waktu zaman pandemi itu banyak yang tutup ya sehingga terkendala biaya listrik, air, untuk yang maintain sehari-hari itu kita juga kasih ada bantuan lah seperti itu. Dan juga kita memberikan bantuan kepada UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Itu ada istilahnya kayak modal yang tidak usah dikembalikan, tapi kita bantuan walaupun jumlahnya tidak besar. Coba kita berikan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Bogor. Itu sampai berapa? 3,5 miliar atau berapa itu saya. Ada beberapa paket lah seperti itu. Ada target berapa orang yang terlibat dalam industri kreatif targetnya Bu? Kalau secara nasional saya baca kan ada 17 juta penggerak ekonomi kreatif secara nasional. Kalau di Kota Bogor sendiri di Kabupaten Bogor sendiri seperti apa Ibu? Serapannya targetnya Bu? Kita targetnya memang banyak ya, cuman saya tidak hafal pasti, tapi ada sekitar 2.000 UMKM di Kabupaten Bogor, walaupun tidak semua bergerak di tapi memang UMKM di ekonomi kreatif ya, dan juga usaha wisata. Jadi kita juga membangun beberapa destinasi wisata yang baru yang kemungkinan jadi kita bisa memperluas ya, ekspansi ya. Jadi tidak hanya tertuju, karena kalau kita puncak semua nanti macet gitu loh Mas. Jadi kita sudah hafal. Jadi macet. Kita berusaha mengelaborasi destinasi wisata itu kepada daerah-daerah yang lain. Nggak kalah dingin loh, nggak kalah bagusnya daerah Bogor Barat itu Pamijahan, yang Gunung Bunder, curug-curug itu kan kita banyak sekali curug di Kabupaten Bogor. Jadi kita edukasi kepada wisatawan dan juga kita banyak promosi lewat digital commerce ya. Karena kan zaman COVID kan jadi mereka melihatnya di medsos ya, seperti itu. Artinya yang Bogor jelas, Selatan, Bogor Barat mungkin ya? Bogor Barat ya, Bogor Barat. Dan Bogor Timur juga ada hawa. Kalau tadi bicara tentang sejuk ya, memang Bogor Barat. Itu kan daerah pegunungan. Dia kan Salak Pangrango ya, jadi lebih dekat. Kalau timur dia lebih nanti paling mendekatinya ke arah Cianjur. Itu yang puncak 2 yang ada. Seperti itu. Oke. Harapan lainnya atau mungkin bisa disampaikan Bu Rini bagi industri kreatif, khususnya para pelaku industri kreatif dan juga pariwisata di Bogor dan juga di banyak tempat lainnya di Indonesia, harapannya? Baik, harapan saya bagi pemirsa dan para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia bahwa kita tuh harus punya inovasi dalam berusaha ya, apapun usaha kita juga harus punya peluang inovasi supaya mencari niche market yang baru. Jangan kita hanya follower saja, tapi kita harus menciptakan
lolong-lolong baru lah supaya untuk bisa mencari atau menggait wisatawan dari domestik maupun mancanegara, dan harus berkolaborasi. Inovasi tanpa kolaborasi itu akan sulit. Jadi tidak bisa maju sendiri atau jalan sendiri. Tetap kita harus bisa melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Jadi jangan mentang-mentang saya bisa besar gitu ya, kemudian saya bisa monopoli di usaha saya, itu tidak akan demikian. Usaha yang berhasil harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Itu saja, dan harapannya semoga pelaku ekonomi kreatif dimanapun berada itu bisa lebih maju, berkembang, dan berkelanjutan. Kabid Litbang Bapeda Kabupaten Bogor, Ibu Dr. Rini Kusumawati SPMM, terima kasih pagi hari ini sudah bersama kami di Good Talk Good Radio Jakarta, memberikan banyak insight dan juga informasi bagi kami tentunya. Salam sehat Bu Rini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bu. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman and Hamad Hojir.